Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Wijayanti di pembelajaran karakter kelas 4 pertemuan kedua. Hari ini kita masih membahas tentang karakter jujur. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang jujur dalam ujian. Sebelumnya, simak video ini anak-anak. Kita nggak usah temenan sama dia aja ya. Kita nggak usah temenan sama dia aja ya. Yes. Nah, setelah kalian melihat video tadi, coba ini jangan lupa dibaca ya. Mencontek adalah bibit dari korupsi. Indonesia memang sudah merdeka secara politik, namun belum merdeka dari korupsi. Kemerdekaan bukan sebuah cita-cita, akan tetapi sebuah janji yang harus ditunaikan untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, sekarang coba anak-anak, apa sih yang dapat kalian simpulkan dari melihat video tersebut? Tuliskan hasilnya di buku tulis karakter kalian ya. Dan ini tadi kita sudah bahas di pembelajaran melalui Zoom. Nah, sekarang yang pertama, anak-anak, kalau kita malas belajar, itu kita tidak punya motivasi belajar, akibatnya kita tidak menguasai materi. Sehingga tadi kita tidak jujur dalam belajar, misal. Kemudian yang kedua, orang yang tidak jujur itu biasanya sudah biasa berbohong. Jadi akhirnya untuk menutupi kebohongan yang satu, dia akan membuat kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga ya ini merupakan dampak buruk dari tidak jujur. Yang ketiga, akan menghalalkan segala cara, baik itu cara halus atau kasar.
bisa dilakukan sampai menjadi kebiasaan. Jadi itu, kalau misal orang itu sudah berani mencontek dalam ujian, maka dia akan menghalalkan segala cara gitu. Mulai dari membuat tulisan-tulisan kecil, atau mungkin membuka buku, atau bisa jadi juga melihat pekerjaan temannya yang jelas-jelas itu akan merugikan temannya yang tadi sudah belajar ya. Kemudian, mencontek ini bisa menular. Jika ada yang mencontek dan berhasil, itu akan membuat yang lain mengikuti. Karena melihat, nah itu dia nyontek aja nggak pernah belajar, bisa dapat nilai yang bagus. Gitu. Sehingga yang lainnya pengen gitu. Kalian tidak ingin kan dicap sebagai anak atau diberi label oleh Allah karena sudah menyebarkan keburukan, dan kalian sudah mengajak ke keburukan loh dengan hal seperti itu. Jadi jangan ya anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah membuat kita tidak percaya diri. Karena semakin sering nyontek, semakin kita tidak percaya diri. Jadi kalau di video tadi apa? Awalnya dia tidak percaya terhadap kemampuan dirinya. Tapi dia mengingat nanti dampak buruk setelah mencontek itu aku akan seperti apa. Maka dia ambil semua contekannya, dia buang. Dan dia menanamkan pada dirinya bahwa dia akan bisa melaluinya dan menyelesaikan tes itu. Akhirnya dia mengerjakan sendiri dan akhirnya lulus. Jadi dampak mencontek itu sangat banyak ini ya anak-anak. Tadi, jadi kalian bisa malas belajar karena kalian akan menunggu contekan gitu. Jadi kalian nggak mau belajar, jadi biasa berbohong, jadi menghalalkan segala cara, jadi menular ke orang lain dan jadi tidak percaya diri. Begitu. Nah, sekarang setelah tadi jujur dalam ujian, kita akan belajar tentang jujur dalam berbicara. Mengapa jujur itu penting? Nah, ini. Dengan jujur, kehidupan yang kita jalani jauh lebih baik. Hati lebih tenang dan tentram, dan mental juga lebih kuat. Kalau kalian lihat tadi video ketika anak mau berbohong, ketika anak mau mencontek, itu dia jadinya nggak tenang gitu. Apalagi sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan pasti nanti dia akan dihantui karena rasa bersalah sudah mencontek. Nah begitu juga ini. Kalau kalian berkatanya itu tidak jujur, maka kalian akan ketakutan, khawatir begitu. Tapi kalau kita jujur, ringan saja hidup ini. Jadi lebih baik hidupnya, hatinya tentram, tenang, mentalnya juga sehat ya. Nah ini, jika tidak ada kejujuran, maka akan timbul ini. Kalau kalian nggak jujur, kalian akan merasa takut, gelisah, tidak tenang, itu. Sehingga anak-anak, kejujuran itu sama dengan harga diri. Jadi kalau misal kalian kehilangan uang, itu uangnya masih dicari lagi gitu. Tapi kalau udah kehilangan kejujuran, itu susah dikembalikan. Kalau misalkan sudah berkata bohong sekali, maka keduanya kalian akan mencari kebohongan yang lain untuk bisa menutupi kebohongan yang tadi. Begitu seterusnya, akhirnya kejujuran itu akan hilang. Sehingga kejujuran itu susah sayang diganti. Jadi, jaga diri kita untuk selalu menjadi orang yang jujur. Nah, anak-anak jangan lupa sebagai pemantapan materi hari ini, silahkan membaca modul karakter kelas 4, maaf ini salah ketik, halaman 58 sampai 61. Dan tugasnya adalah mengumpulkan foto hasil jawaban tentang pesan dalam video pembelajaran hari ini. Jadi yang tadi, video anak mau mencontek, tadi kan Bu Lina tanya, apa yang dapat kalian simpulkan dari video itu? Nah, jawaban itulah yang harus dikumpulkan di Bu Lina.
Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sekian dulu. Kalau misal ada pertanyaan, kalian boleh kirimkan lewat email Bu Lina di sini atau kirimkan by WA pribadi. Dan bisa juga kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.